Tundung Medun itu pripun tuh, Mbah? Detailin. Pada awalnya empunya kan bernama Empu Joko Supo. Joko Supo. Ya, itu biografi awal sebelum bergelar jadi Tundung. Runutannya awalnya Joko Supo. Joko Supo putra dari seorang empu Pitrang Mandanging, Empu Supo Sepuh di era Majapahit awal Belambangan. Dia berputra Joko Supo dan Joko Suro. Kalau Joko Suponya itulah yang awal nanti jadi bergelar ujungnya jadi Empu Tundung Mediun. Jadi lahir anak Joko Supo itu dari istri adik Sunan Kalijogo. Jadi Empu Supo Sepuh menikah dengan adiknya Kanjeng Sunan Kalijogo. Akhirnya melahirkan bergelar diberi nama anak Joko Supo. Kalau yang saat di Belambangan bergelar Joko Suro anaknya. Yang di saat nikah di Belambangan dengan seorang putri juga. Terus niku Joko Supo niku? Joko Supo setelah proses dewasa dia mengikuti jejak ayahnya Empu Supo Pitrang, Empu Supo Sepuh. Dia akhirnya mengikuti profesi ayahnya. Bahasa sekarang profesi. Tapi kalau zaman dulu ya mengikuti marga, kayak marga, jadi ras marga lah ke keluarga Empu. Akhirnya setelah proses-proses namanya perjalanan hidup kan kita enggak. Nah, Empu Joko Supo itu tidak menetap langsung di Majapahit akhir peralihan di Demak Pengging. Begitu di Pengging dia ingin mematangkan cari pengalaman, dia ke Madura dengan bergelar Empu Macan. Ya, tanda-tandanya tidak terlalu jelas, hanya di catatan kitab Panitikad Go yang sudah ditransit itu hanya diperjelas hanya satu ciri, tanda-tandanya kerisnya ukurannya besar-besar. Setelah dari Madura dia bergeser, wajar Mas, kayak kita mau menempa diri, mau akhirnya kita merantau mencari pengalaman seperti itu juga wajar. Apalagi seorang Empu pasti dia butuh pengalaman, mematangkan profesi dan visi misinya sebagai Empu, pasti itu. Nah dia bergeser, akhirnya pindah ke Surabaya wilayah, karena sudah Surabaya sejak Sunan Ampel sudah terbentuk kota suatu peradaban yang sangat maju. Dia bergeser bergelar jadi Empu Kodok. Nah tidak lama ya tidak pasti, kalau pastinya berapa tahun tidak jelas, cuma catatan hanya kunci-kunci, yang penting datanya jelas. Tidak lama pindah di sini, pindah dari Surabaya bergeser kembali di wilayah Pajang, tanah Pajang, jadi di Pajang itu tidak lama dia bergelar kalau enggak salah sebentar Mas. Setelah dari Surabaya tersebut kan di Kudus Mas. Kudus itu kan berkisaran dengan memang Jawa Tengah. Kudus, Pajang itu Pengging ratonya di Jawa Tengah. Dia menetap di situ sambil tetap eksis karena Empu juga seorang seniman, tidak mau dia akan hanya sebatas berhenti hanya. Nah, dia tetap berkarya. Di saat di Pajang dia terkenal sering membuat pusaka itu di galengan sawah. Jadi besalennya itu mungkin persawahan atau gimana, mungkin dia menemukan kalau saat peralihan kayak gitu, proses kayak gitu, dia pasti mencari nyaman tuh Mas. Kok nyamannya di sekitar galengan, pasti ada sesuatu sebetulnya Mas, cuma kan di catatan tidak dijelaskan kenapa dia seneng membuat pusaka dengan galengan, dekat galengan gitu. Akhirnya bergelar Empu Galeng di Pajang awal, itu Pajang awal. Setelah lama kelamaan
didengar dengan Sultan Pajang, dia dipanggil, disuruh menghadap Sultan Pajang. Akhirnya ditugasi membuat sebuah pusaka dijadikan Mantri Pandi. Terus diuji, kok ternyata pusaka buatan Empu Galeng ini sangat ampuh. Waktu diuji cobakan ke orang yang bersalah, itu ngomyeng Mas, ngomyang, bilang orang sekarang bilangnya geleming, kayak ngomong sendiri gitu, kampuhnya. Akhirnya sama Sultan Pajang dikasih gelar baru Empu Homyang. Pak jeneng Cina padahal iku artine Gemiming. Ya, jadi mungkin ini perkiraan prediksi saya. Mungkin untuk sandra atau apapun tawanan begitu dites diuji dia geming membongkar. Akhirnya dianggap ampuh seperti itu, makanya digelari Empu Homyang. Karena kerisnya diuji ke orang Ngomyang itu. Nah, sejak saat itu, sejak Kerajaan Pajang juga tidak lama turun waktunya, tidak sampai puluhan tahun lebih, tidak. Pajang mengalami proses peralihan, akhirnya di saat Pajang mau runtuh, Empu Homyang sendiri di Pajang sudah ada polemik. Dia kena fitnah dengan empu sesama Mantri Pandi, dia difitnah Empu Cublak. Akhirnya dia lari mengembara ke arah timur dan sampailah ke negeri Kota Madiun. Dari situlah awalnya otomatis kalau orang kebiasaan dulu-dulu itu kalau ada pendatang baru itu kadang diembel-embeli. Akhirnya dia karena profesi sebagai empu digelari dengan empu tundung. Dengan maksud artinya empu yang tertundung akhirnya ketundung dia lari ke Madiun. Singkat enaknya akhirnya di lidah manusia bilangnya Empu Tundung Madiun. Nah, di Madiun sendiri dia juga tidak lama, ya tidak ada data yang pasti, yang penting habis dari Madiun kembali ke Kudus. Di Kudus selang beberapa lama muncullah proses runtuhnya Pajang, muncullah kerajaan baru Mataram Sultan Agung. Nah, dari Sultan Agung itulah dia akhirnya mendekat karena munculnya kerajaan Sultan Mataram, dia mengabdi. Nah, setelah dari proses pengabdian ke Mataram Sultan Agung itu dia bergelar Empu Kinom karena pusaka yang karya-karyanya dianggap sama Raja Sultan Agung kok sangat ampuh. Dan tidak lepas dari sejarah leluhurnya, dia digelari Empu Kinom karena umurnya panjang, wajahnya awet muda, padahal posisinya pertengahan Majapahit, Joko Supo itu, sampai peralihan Mataram itu kan panjang, makanya dia digelari sama Sultan Agung jadi Empu Ki Supo Anom. Jadi empu yang sangat muda tapi umurnya tua, tapi tampilannya tetap muda terus. Nah, setelah dari Kinom itulah karyanya Tundung itu yang terbaik saat itu. Karena didukung kerajaan yang sangat maju, yang sangat kuat, berkuasa itu dia pilihan empu termasuk mantri empu. Jadi zaman Sultan Agung itu sama Raja Sultan Agung dikumpulkan empu seluruh tanah Jawa berjumlah 800 orang. 800 orang itu ada mantrinya, kepalanya. Diarani mantri empu atau mantri pandi membawai 100 orang empu. Nah, itu termasuk Empu Ki Guling Metara, Empu Cublak, Empu Tundung. Nah, jadi karya Empu Tundung itu sendiri saya mengamati, nanti lain waktu, tidak kondisi saat ngopi di luar, monggo saya dikabari, nanti kalau mau tahu nanti ada ciri-cirinya saat perjalanan Empu Tundung saat jadi Empu Kodok itu tanda-tandanya gimana. Itu ada Mas, pasti seniman, ada perubahan
tapi tetap tidak meninggalkan karakter yang sejatinya yang sebenarnya. Karya khasnya Tundung itu pasti ada khasnya. Meskipun dia ada kurang dikit, itu untuk menandakan sejarah perjalanan hidup. Saat saya di Surabaya, itu tandanya saya berkarya ada tandanya sedikit. Saya saat di Madura, saat di ya pasti Mas, kayak seniman apapun semua. Seniman pencipta lagu ya gitu, punya perjalanan hidup dibikin lagu. Pelukis ya gitu, pasti disimbolkan kepada lukisannya. Tukang ukir juga gitu, engku pun seperti itu Mas. Tapi khasnya tetap ketemu, karakternya Tundung. Kalau khasnya Tundung di sini.